amalan-amalan apa saja yang menjadikan seseorang diazab di alam kubur. Ini kita pelajari supaya kita bisa menghindarkan diri kita dari azab kubur ini, penyebab azab kubur ini. Yang pertama, penyebab azab kubur secara umum. Ya. Ini diantaranya adalah tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak mengetahui haknya Allah Subhanahu wa taala apa, ya. Maka ini penyebab secara umum. Orang yang mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ini juga menjadi penyebab orang masuk ke dalam menyebabkan dia mendapatkan azab kubur. Melakukan dosa dan kemaksiatan ini juga sebab orang mendapatkan azab di alam kubur. Kemudian nanti dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dirinci perbuatan apa saja yang menyebabkan orang diazab di alam kubur. Yang pertama adalah tidak menjaga thaharah dan namimah. Nanti slide-nya saya kirim aja Bu, insyaallah. Ya, nanti kalau nulis lama ya, nanti saya kirim aja insyaallah. Ya. Yang pertama tidak menjaga thaharah, tidak menjaga kesucian diri pada saat melakukan thaharah. Dalam sebuah riwayat hadis disebutkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah melewati 2 kuburan. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahuma la yu'adzabani." Kedua orang ini sedang disiksa. Kedua penghuni kubur ini sedang disiksa. "Wa ma yu'adzabani fi kabir." 2 penghuni kubur ini tidak disiksa karena perkara yang berat, karena perkara yang besar. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kana ahaduhum la yastatiru min baulihi. Kuburan pertama disiksa penghuninya karena tidak menjaga dirinya dari percikan air kencingnya sendiri. Ngapunten nggih Ibu-ibu. Bab tentang thaharah terutama istinja, wabil khusus ketika kita selesai buang air kecil, itu bukan masalah sepele dalam urusan agama kita. Karena nanti menjadi penyebab orang mendapatkan siksa di kubur karena tidak menjaga diri dari percikan air kencing sendiri. Ini sangat berbahaya ya. Dan Islam nanti sangat detail menjelaskan kepada kita tentang bagaimana cara kita mensucikan air kencing baik anak laki-laki maupun anak perempuan, termasuk air kencing kita sendiri, mohon maaf. Maka orang yang tidak perhatian dengan air kencingnya, ini menjadi sebab orang itu diazab di alam kubur. Apa makna la yastatiru min bauli, tidak menjaga diri dari air kencingnya? Yang pertama maknanya adalah ketika dia buang air kecil, dia tidak cebok. Ya sudah, selesai saja gitu ya, enggak istinja. Dan ngapunten nggih Ibu, hal ini terjadi atau tidak? Terjadi. Orang menggampangkan buang air kecil, setelah buang air kecil enggak cebok. Entah itu dia enggak melakukan istinja atau tidak melakukan istijmar ya. Ngapunten misalnya yang biasa-biasa di jalan-jalan itu nggih. Ibaratnya buang air kecil atau pipis itu sanggon-gon itu ya. Ya. Kemudian dia tidak melakukan tidak melakukan thaharah tadi. Yang kedua, makna la yastatiru min baulihi, maknanya adalah dia tidak perhatian kemana tetesan air kencingnya ini jatuh. Apalagi ngapunten nggih, kalau ibu-ibu biasanya pakai pakaian yang agak panjang ya. Dan ngapunten ketika dalam kondisi buang air kecil, ini perlu perhatian kemana netesnya air kencing ini, ya. Karena tadi kalau ini sampai netes ke baju kita, netes ke pakaian kita atau ke tubuh kita, setelah itu kita pakai sholat, kita berwudu, kemudian kita sholat dan seterusnya, otomatis batal sholat kita karena ada najis yang ada dalam tubuh atau pakaian kita. Dan ini yang menyebabkan orang diazab di alam kuburnya. Yang ketiga di antara maknanya adalah orang yang mempermainkan air kencingnya sendiri. Mohon maaf, dia pipis terus kencingnya ini dibuat mainan. Ini juga menjadi sebab orang itu diazab. Ya. Oke. Dan ini nanti dalam bab terutama untuk air kencing anak perempuan ya, Ibu-ibu ya. Insyaallah sudah pernah kita pelajari bab thaharah dulu. Beda antara membersihkan air kencing anak perempuan dan air kencing anak laki-laki. Kalau anak laki-laki, misalnya kita kena pipis anak kita yang laki-laki yang masih kecil ya, maka ini cukup kita percikan air di
tempat yang di situ kena najisnya. Setelah itu boleh kita pakai lagi untuk yang lain. Adapun untuk anak perempuan, pripun ibu-ibu, harus atau wajib dicuci semuanya. Meskipun ini hanya sebagian ini, tapi ini hakikatnya harus semuanya dicuci. Kira-kira kenapa sih kok dibedakan seperti itu? Kenapa kok anak perempuan dan anak laki-laki dibedakan cara mensucikannya? Di antara hikmahnya salah satunya adalah karena anak laki-laki itu kalau pipis kan dia fokus ya, keluarnya itu kan fokus di situ aja. Adapun kalau anak perempuan ini kan bleber kemana-mana ya, Bibi. Dan kita nggak tahu ya kemana tetesannya, nggak tahu, sehingga hikmahnya kita diminta untuk mensucikan semuanya gitu ya, nyuci semuanya, tidak sebagian saja. Itu salah satunya ya. Baik, kemudian yang kedua, menjadi sebab orang diadab di alam kubur karena namimah, adu domba, suka ngadu-ngadu orang sehingga orang terpecah secara silaturahim ya, tidak menjaga silaturahimnya. Namimah, orang yang suka ngadu-ngadu domba ya, ini menjadi penyebab orang masuk ke mendapatkan adab di alam kuburnya. Kemudian ibu-ibu, berkata dusta, ini juga menjadi sebab orang mendapatkan adab kubur. Nah ini, memahami Al-Quran namun tidak mengamalkannya, ini juga bahaya ya. Kita diperintahkan membaca Al-Quran ya, tapi kalau membaca Al-Quran kita sudah belajar maknanya tapi tidak mengamalkan kandungan Quran, ini juga menjadi sebab seorang mendapatkan siksa di alam kubur, adab di alam kubur. Berbuat zina ini nanti tidak hanya di akhirat, tidak hanya waktu di neraka di adabnya, di alam kubur sendiri itu sudah ada siksaannya, sudah ada adabnya ya. Berbuat riba, pelaku dosa riba, ini juga yang menjadi sebab orang diadab di alam kubur. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bermimpi, dan mimpi Nabi tentu benar. Nabi pernah mendapati ada orang yang berenang di sungai darah. Setiap kali orang ini hendak menyelamatkan diri naik ke atas, ternyata sudah ada penjaganya, dilempari orang ini sampai jatuh lagi ke sungai darah tadi. Berenang lagi dia di sungai darah ini, mau menyelamatkan diri lagi, dilempar lagi, terus seperti itu. Dan ini ketika Nabi bertanya siapa orang ini, maka kemudian disampaikan ini adalah orang yang dulu di dunia memakan harta riba. Dan ini siksa atau adab di alam kubur yang nyata gitu ya. Demikian ibu yang dirahmati Allah. Nah ini ya penting ini, mayit yang ditangisi keluarganya, ini yang disebut dengan niyahah atau meratapi. Jadi kita misalnya ngapunten punya orang tua meninggal dunia, kemudian kita ratapi, kita nangis dengan teriakan nangis yang keras, kita pukul wajah kita sendiri gitu ya. Ini namanya apa? Niyahah. Niyahah ini yang dilakukan oleh orang yang masih hidup, ini nanti berdampak kepada orang yang sudah dikubur di alam kubur. Ya. Dan nanti para ulama menjelaskan, loh bagaimana hubungannya? Yang melakukan kan orang yang masih hidup. Kenapa yang sudah meninggal di alam kubur kok disiksa? Ada yang menafsirkan maknanya dulu sebelum dia meninggal dunia ini pernah berwasiat kepada anaknya atau orang tuanya atau keluarganya, nak kalau nanti saya meninggal tolong ya saya diratapi, tolong saya ditangisi dan seterusnya. Maka kalau kemudian diamalkan oleh anggota keluarga tadi, maka orang yang di alam kubur ini mendapatkan siksa. Berikutnya ini nggih ibu-ibu, mohon maaf, durhaka kepada ibu, terutama durhaka kepada ibu. Ini menjadi sebab orang diadab di alam kubur. Saya bacakan beberapa hadis atau beberapa riwayat tentang hukuman yang real yang dia dapati di alam kubur bagi orang yang durhaka kepada ibu. Disampaikan An Abi Qaza'ah qala, dari Abi Qaza'ah berkata, marorna fi ba'dil miyah allati bainana wa bainal Basrah fasami'na nahiqa himar. Kami pernah berjalan dalam suatu perjalanan dan di situ ada semacam mata air ya, yang itu terletak antara kami dan kota Basrah.
Maka setiap kali kami melewati di tempat tersebut, kami mendengar nahiqa al-khimar. Khimar ini hewan khimar itu ya, Ibu. Kalau bunyi khimar itu namanya nahik. Kalau dalam bahasa kita apa nggih? Kalau kuda itu bahasa suaranya apa Ibu? Ringkikan ya, apa namanya? Nah, meringkik ya. Jadi orang ini selalu mendengar ringkikan khimar ini. Selalu mendengar suara kuda ini. Fakulna lahu, maka kami bertanya kepada mereka, pada penduduk asli sana, kami bertanya, maha dan nahik, kenapa kita sering mendengarkan ringkingan khimar ini? Qalu, maka orang itu menjawab, para penduduk tadi menjawab, hada rajulun kana indana, kanat ummuhu takallamu bisyai'. Ya, ini kuburan ini selalu mengeluarkan suara ringkikan khimar karena orang ini dulu tinggal bersama kami. Dan suatu saat ketika ibunya menasihatinya, ibunya berkata kepadanya, fayaqululaha, orang ini kemudian berkata kepada ibunya, innahaki nahakaki. Orang ini mengatakan, wahai ibuku, sudahlah, engkau jangan teruskan saja ringkikan khimarmu ini. Jadi ibunya ketika menasihatinya itu, kemudian dianggap nasihat ini seperti ringkikan khimar, suara khimar tadi. Falamma mata sumi'a hadan nahik min qabrihi kullalailah. Orang ini ketika meninggal dunia, dikubur di alam kubur itu, setiap malamnya keluar suara ringkikan khimar dari kuburan tadi. Dan ini bentuk durhaka kepada orang tuanya. Jadi durhaka kepada orang tua itu dosa besar yang azabnya, balasannya langsung Allah Subhanahu wa taala berikan di muka bumi ini. Termasuk di alam barzah ya. Ini menjadi sebab orang mendapatkan siksa kubur.